Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan kamu dengan si dia untuk kedepannya, begitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku bahas dulu atau bacakan dulu dari kondisi hubungan kalian per sekarang ini atau sejauh ini. Kita mulai dari kondisi sejauh ini dulu gitu ya. Kondisi sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's get started. Terima kasih alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Okay, let's see. Kita punya Two of Pentacles. Kita juga punya Seven of Swords. Kita punya Five of Swords. Okay. Dan yang terakhir kita punya Two of Wands. Okay. Luar biasa. Keempat kartu yang kombonya luar biasa. Okay. Terima kasih, alam semesta. So, Scorpio, gimana sih kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini gitu ya? Sejauh kamu menonton video ini. Aku melihat sejauh ini kondisi hubungan kalian terbilang tidak stabil gitu ya. Ada kalanya kondisi hubungan tuh baik-baik banget gitu ya, baik-baik aja. Tapi ada juga kalanya kondisi hubungan tuh bener-bener down gitu. Bener-bener terpuruk di kondisi yang tidak menguntungkan gitu ya. Terus berputar seperti itu, naik, turun, baik, buruk gitu. Cuman walaupun naik dan turun, walaupun tidak stabil, aku masih melihat kalian masih mempertahankan hubungan, masih berusaha mempertahankan hubungan, berusaha untuk menstabilkan emosi di saat tidak stabil, berusaha untuk menstabilkan kondisi hubungan atau mencari solusi dari hubungan kalian, dari permasalahan kalian di saat permasalahannya lagi naik, di saat permasalahannya lagi muncul, lagi dominan gitu, lagi yang hype-hype-nya gitu ya. Nah, aku melihat ada hal-hal yang sebelumnya pernah terjadi di antara kalian gitu ya. Permasalahan-permasalahan tertentu yang pernah terjadi sebelumnya yang terlepas dari sudah selesai atau belum selesai tapi masih diungkit sampai sekarang ini. Dan terungkitnya permasalahan ini menjadi penghambat hubungan kalian yang menjadi penyebab dari naik dan turunnya hubungan, ketidakstabilan hubungan gitu ya. Nah, atas apapun yang telah terjadi ini, aku melihat ada yang merasa sangat tersakiti, terhianati. Kamu tuh dulu pernah begini, hubungan tuh dulu pernah begitu, selama ini tuh begini begitu. Makanya aku masih kesal sampai sekarang, makanya kuungkit-ungkit terus. Nah, ada kondisi di sana gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, permasalahan ini erat kaitannya dengan adanya orang-orang lain gitu ya, adanya pihak-pihak lain, adanya pihak ketiga di sini. Antara kamu yang berdealing dengan orang lain atau dia yang berdealing dengan orang lain. Oke, sebentar Scorpio, aku perlu minum air dulu. Aku pause dulu ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi aku lanjut, permasalahannya ini possible berkutat di adanya pihak ketiga gitu ya. Antara kamu yang dealing dengan orang lain atau dia yang dealing dengan orang lain atau kamu dan dia merupakan hubungan ketiga gitu ya.
Karena kita punya kartu Two of Pentacles dan Two of Wands, dua pilihan, dua gitu ya. Seven of Swords ini adalah kartu kelicikan gitu ya. Orang yang main belakang gitu. Five of Swords adalah betrayal gitu, pengkhianatan, perselingkuhan. Makanya aku bilang di awal tadi ini 4 kartu yang combo keluar bersamaan gitu. Karena ya bener-bener isunya tuh bener-bener satu gitu. Satu isu yang sama em, dikeluarkan dan dibahas, disampaikan melalui 4 kartu gitu. Nah, memang aku melihat untuk kamu, Scorpio, erat banget nih kaitannya dengan adanya orang lain gitu ya. Antara kamu yang dealing dengan orang lain, atau dia yang dealing dengan orang lain, atau hubungan kalian merupakan hubungan ketiga. Tapi kenapa masih dipertahankan? Sesederhana karena perasaan sayangnya terhadap satu sama lainnya masih ada gitu. Perasaan cintanya terhadap satu sama lainnya masih ada. Dan aku melihat baik dari kamu atau dari dia, masih ada yang berusaha untuk positive thinking. Masih ada yang berusaha untuk, oke lah, mungkin dia emang selingkuh. Oke lah, mungkin dia penyebab permasalahan. Tapi dia juga dulu pernah kok baik-baik ke aku, romantis ke aku. Dia juga berjuang kok sama ini ke aku. Nah, aku melihat ada salah satu dari kalian atau berdua yang berusaha melihat sisi positif dari kondisi hubungan. Atau sisi positif dari satu sama lainnya. Walaupun ada permasalahan ini, walaupun ada perselingkuhan ini, walaupun ada beban pikiran ini, walaupun ada ketidakstabilan ini, gitu ya. Nah, um, aku tidak menghakimi apapun permasalahannya, apapun kondisinya gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi-informasi yang aku dapatkan gitu ya. Bukan tempat aku, bukan hak aku untuk menghakimi gitu ya. Aku hanya menyampaikan apa yang aku dapatkan di sini gitu ya. Aku hanya manusia dan Tuhan saja tidak pernah menghakimi aku. Maka aku sebisa aku jangan sampai aku menghakimi orang lain gitu ya. Oke, Scorpio. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kondisi hubungan kalian ke depannya, gitu ya. Oke, sebelumnya, aku dapat informasi tambahan, gitu ya, untuk beberapa dari kamu. Ini sedikit dari kamu, gitu. Untuk sedikit dari kamu. Kenapa sampai ada yang main belakang seperti ini, gitu ya? Dikarenakan, jadi gini, perumpamaan seperti ini. Misalnya, dia yang main belakang, gitu ya. Dia tuh pernah kesal sama kamu, Scorpio. Dan karena dia kesal, dia lampiaskan kekesalannya. Dia melampiaskan kekesalannya dengan main belakang, dengan main dengan perempuan lain atau main dengan laki-laki lain gitu ya. Intinya untuk sedikit dari kamu, ini adalah pesan yang sangat spesifik. em, Kenapa dia main belakang atau kenapa dia membetray kamu, kenapa dia mengkhianati kamu, dikarenakan dia pernah kesal sama kamu dan bahkan sampai sekarang masih oh my god, maaf, sulit banget berkata-kata. Atau sampai sekarang dia masih kesal sama kamu sehingga dia lampiaskan kekesalannya dengan cara dia menyelingkuhi kamu atau mengkhianati kamu, main di belakang kamu gitu ya. Artinya ini bisa kamu jadikan momen introspeksi, momen perenungan. Ada nggak sih hal-hal yang sebelumnya kamu lakukan yang menyinggung dia atau yang membuat dia kesal sampai-sampai dia berlaku seperti ini gitu ya? Aku tidak bilang kamu salah, karena evaluasi atau introspeksi itu perlu kita lakukan. Terlepas dari ada masalah atau tidak gitu ya, tapi evaluasi atau introspeksi atau perenungan diperlukan oleh setiap orang, termasuk aku. Gunanya apa? Supaya kedepannya kita bisa terus berkembang, kita bisa terus lebih baik lagi gitu ya. Jangan sampai kalau emang ada masalah atau ada kesalahan, jangan sampai kita mengulang kesalahan yang serupa, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama 2 kali gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bicara terkait kondisi hubungan kalian ke depannya gitu ya. So let's see. Oke. Terima kasih alam semesta untuk kedepannya. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih alam semesta. Oke.
Kita punya King of Wands. Kita punya Page of Swords. Kita punya The Moon. Dan kita punya Queen of Swords gitu ya. Oke. Terima kasih alam semesta. The Moon ini semakin mengkonfirmasi bahwa ada keterkaitan dengan orang ketiga gitu ya. Adanya pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan kalian. Kalau kamu lihat ilustrasinya, 1 bulan kayak disautin sama 2 binatang gitu. Ini maksudnya adalah ada 1 orang yang berhubungan dengan 2 orang, tapi karena harus membagi fokus atau membagi perhatian terhadap 2 orang yang berbeda, jatuhnya kewalahan sendiri, ada energi di sana gitu ya. Nah, kalau kita bicara kondisi ke depannya, aku melihat hubungan kalian cenderung masih begini-begini aja gitu ya. Ada perkembangan, cuma perkembangan di sini bukan dalam artian perkembangan kondisi hubungan, tapi lebih ke perkembangan bagaimana kalian menanggapi hubungan atau bagaimana kalian menanggapi permasalahan gitu. Nah, kalau sekarang ini kalian kan hubungannya masih naik dan turun, termasuk pola pikir kalian yang masih naik dan turun. Ada kalanya sejauh ini itu kalian tuh benar-benar bisa dewasa, berusaha melihat positif dari segala sesuatunya, dari segala pengalaman yang tidak mengenakan ini. Tapi ada kalanya juga ntar jadi down lagi, dan ketika down itu benar-benar yang bukannya belajar dari permasalahan, tapi justru mengungkit atau mencari-cari kesalahan dari satu sama lainnya. Nah, tapi ke depannya perkembangan ini akan terjadi pada pola pikir kalian, di mana kalian akan lebih stabil untuk memaintain positivity gitu. Kalau sekarang ini masih up and down nih, kadang mengungkit, kadang belajar dari permasalahan. Nah, ke depannya akan lebih stabil nih, akan lebih fokus benar-benar untuk belajar, untuk mempertimbangkan, untuk evaluasi dari apa yang telah terjadi. Nah, akan ada energi di sana gitu. Kalau perkembangan hubungan, aku belum lihat di sini gitu ya. Tapi setidaknya pola pikir kalian akan lebih dewasa. Nah, perkembangan akan terjadi kalau ada action. Action akan terjadi kalau ada pola pikir yang tepat. Nah, ini udah mulai nih dari pertama banget nih. Udah step pertama, yaitu ada pola pikir yang akan lebih berkembang, di mana kalian akan berusaha untuk melihat permasalahan atau melihat masa lalu sebagai pembelajaran. Lebih stabil di sana, lebih minim naik dan turun gitu ya, dibandingkan yang sekarang. Kalau sekarang tuh bener-bener up and down gitu ya, mengungkit belajar, mengungkit belajar. Tapi kalau ke depannya benar-benar akan lebih stabil, benar-benar akan lebih berfokus pada pembelajaran gitu ya. Nah, kenapa aku bilang belum ada um, action dan belum ada perkembangan kondisinya gitu ya, dikarenakan ya aku melihat kalian belum akan selesai dari tahap pembelajaran ini gitu ya, dalam waktu dekat setidaknya gitu ya. Dalam waktu dekat aku melihat kalian masih akan stuck pada tahap mempertimbangkan. Belum akan ada keyakinan atau kepastian untuk bagaimana harus bertindak, bagaimana harus menanggapi permasalahan hubungan. Tapi tadi aku bilang, kita step by step nggak apa-apa, perlahan tapi pasti. Ini udah ada progress loh, udah ada improvement loh, dari yang awalnya Two of Pentacles jadi King of Wands, gitu udah bagus banget gitu. Walaupun emang belum ada perkembangan signifikan secara kondisi hubungan, tapi kita mulai perlahan-lahan, bertahap. Dari tahap pertama dari pola pikir dulu, ketika pola pikir sudah dewasa, nanti kamu akan ada waktunya benar-benar selesai mempertimbangkan. Dan ketika kamu sudah selesai mempertimbangkan, kamu udah tahu nih harus ngapain. Nah, ketika kamu udah tahu harus ngapain, nanti akan ada action. Action inilah yang nantinya akan memperbaiki hubungan, yang akan memperbaiki kondisi hubungan. Jadi, mungkin perkembangan ini akan lama banget gitu, tidak akan cepat gitu. Tapi, balik lagi, step by step, dibanding kamu buru-burukan segala sesuatunya, tapi entar gak maksimal, tapi entar malah kondisi hubungan bukan membaik, tapi makin parah. Amit-amit di sana. Makanya nggak apa-apa, mending perlahan tapi pasti. Trust the process, enjoy the process. Gitu ya. So, untuk selanjutnya, aku akan bukakan saran untuk kalian ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing. 1 kartu teratas.
Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Scorpio, kalau kamu bertanya kepada aku, apakah sebaiknya kamu bertahan atau move on? Untuk kebanyakan dari kamu, aku melihat tidak ada salahnya untuk bertahan, karena ada endurance di sini gitu ya. Perkembangan bisa terjadi, ada harapan, ada potensi untuk keberhasilan atau perkembangan hubungan. Tapi yang aku bilang, struggle-nya bisa aja nggak akan bisa aja nggak akan mudah, bisa aja akan sulit. Waktunya bisa aja lama, tidak secepat harapan kalian atau harapan kamu, harapan dia. Tapi potensinya ada. Apakah worth it? Ya worth it. Karena kita punya kartu di mana ada pohon yang bisa berkembang nih gitu. Cuman ya emang lama, nggak akan cepat, tapi bisa gitu. Tinggal pertanyaannya apakah kamu mau atau tidak gitu. Karena apakah kamu mampu untuk menjalani proses ini? Iya, kamu mampu banget. Tapi apakah kamu mau? Belum tentu gitu. Semampu-mampunya kamu, kalau kamu yang nggak mau ya, kalau kamu paksakan jadi nggak maksimal gitu. Nah, jadi make sure kalau kamu mau bertahan, make sure kamu dari sekarang ini udah harus aware dulu bahwa ini tidak akan cepat, tidak akan mudah, struggle-nya banyak nih. Gitu ya. Um, Selagi kamu dari awal udah yakin, kedepannya akan seberapa lama pun, akan seberapa struggle pun, kamu akan bertahan, kamu akan kuat. Karena dari awal sudah ada komitmennya untuk mau bertahan. Dan kalau kamu dari sekarang ini merasa nggak yakin, better ya move on gitu daripada kamu pertahankan atau perjuangkan dengan kondisi kamu sendiri nggak yakin, takutnya malah wasting time dan wasting emotion, energy gitu ya. Nah, tentunya saran ini tidak akan bisa applicable untuk semua Scorpio di luar sana. Balik lagi, ini general reading gitu ya. Ambil informasi-informasi yang resonate, sisa kesampingkan. Balik lagi, kamu yang paling tahu skenario permasalahan kamu secara spesifik. Aku menyarankan kebanyakan dari kamu untuk bertahan. Tapi kalau kamu merasa, nggak bisa kak, aku maunya move on. Then go ahead, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah atau benar gitu ya. Karena move on ataupun bertahan, dua-duanya punya plus dan minusnya tersendiri. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu. Yang penting, kamu mempertimbangkan opsi apa yang kamu rasa paling minim resiko, tapi paling menguntungkan. Itulah opsi yang kamu ambil dan kamu perjuangkan dengan penuh keyakinan. Ketika kamu sudah ambil opsi ini, jangan disesali lagi. Jangan lihat ke belakang lagi. Gitu ya. Jalani sepenuh hati, sepenuh keyakinan. Gitu ya. Ground yourself, grounding. Grounding adalah namanya masalah pasti ada, tapi jangan sampai masalah membuat kamu terpengaruh. Jangan sampai masalah mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku kamu jadi negatif gitu. Masalah jangan sampai menghambat kamu, jangan sampai mempengaruhi kamu. Lindungilah energi kamu, lindungilah pikiran dan emosi kamu. Caranya gimana? Fokuslah ke prosesnya. Masalah akan selalu ada, tapi jangan fokus ke masalahnya, tapi fokuslah ke pencarian solusinya. Fokuslah untuk, oke, sekarang ini aku bisa ngapain ya agar kondisi bisa membaik. Nah, fokusnya di sana, gitu ya. So, Scorpio, di sini ada informasi-informasi tambahan, di mana di sini ada inisial, bisa inisial nama, baik dari nama kamu, nama dia, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa salah satu yang keluar, salah dua atau salah tiga, salah satu, salah dua, salah tiga dalam artian bisa hanya inisial dia yang keluar, atau inisial kamu yang keluar saja, atau berdua keluar, atau inisial pihak-pihak lain yang terlibat akan keluar, bisa tiga-tiganya, bisa salah dua, bisa salah satu gitu ya. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Di sini juga ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Scorpio, atau zodiak dari pasangan kamu, atau zodiak dari pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Bisa salah satu, salah dua, atau salah tiga yang akan keluar gitu ya. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian, dengan hubungan kalian, bisa saja tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun, baik dari kamu, dari dia, dari pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau salah satu, salah dua, salah tiga akan keluar, gitu ya. Ada juga
tanggal-tanggal atau bulan-bulan pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat tanggal-tanggal atau bulan-bulannya, dan lain-lain gitu ya. Balik lagi, ini general reading. Apabila informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu atau dengan hubungan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan dan ambil pembelajaran serta hikmahnya, gitu ya. So let's get started. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan dirinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Lebih baik yang jatuh ke lantai ini sebentar ya. Lainnya nggak yang jatuh. Harusnya sih udah nggak ada ya. Oke. Terima kasih, alam semesta. Oktober, Februari, November, Agustus, 5 lalu Libra, 30, 11, aku dapat energi di mana untuk beberapa dari kamu ada yang selama ini banyak berpasangan dengan Libra atau emang kamu tuh senang aja kalau berhubungan dengan Libra gitu. Ada energi di sana, something about Libra di sini gitu ya. Oke. September, I, Juli, K, lalu Leo, Desember. Lalu kalau kamu perempuan atau kamu laki-laki tapi punya punya pacar gitu ya. Aku melihat ada yang rambutnya pendek di sini, sependek Cleopatra. Kamu bisa coba search di Google Cleopatra, ada yang model rambutnya seperti itu gitu ya. Yang pendek tapi lurus gitu loh. Pendek itu pendek seberapa ya? Kamu cari di Cleopatra, Cleopatra. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Aries atau Aries 9 Maret, Capricorn, aku mendengar lagu Lady Gaga yang Just Dance gitu, yang liriknya yang pertama kan I've had a little bit too much gitu. Nah, aku melihat kamu atau dia atau kalian merasa tuh emang sekarang hubungan tuh ibaratnya lagi hektik banget, lagi nggak stabil banget. Tapi kamu berusaha untuk enjoy, berusaha untuk ya udahlah just dance aja lah gitu, berusaha untuk lubes aja lah, jangan semakin dijadikan beban pikiran gitu. Aku mendapat energi di sana gitu ya. 20 L I Leo Agustus. Lalu aku dapat energi di mana salah satu dari kalian cenderung ada yang egois banget nih. Egois dalam artian apa-apa aku gitu. Ada yang seperti itu. Harus dengar aku ya. Aku yang benar ya. Nah, ada yang seperti itu. Yang apa-apa tuh aku sendiri, apa-apa aku sendiri. Antara kamu seperti itu atau antara dia yang seperti itu. Aku merasakan energi di sana gitu ya. Agustus 26 8 S Leo 3 27 untuk beberapa dari kamu possible selama ini atau sebelumnya atau kedepannya akan banyak melihat angka 27 angel number gitu ya. Kamu bisa cari di Google maknanya
27 angel number meaning. Apabila kamu terpanggil untuk mencari makna dari angel number tersebut, pasti ada pesan yang akan resonate untuk kamu melalui angka tersebut, melalui angel number tersebut. Gitu ya. Juni 22, November aku dapat energi di mana sepertinya beberapa dari kamu dan dia itu sama-sama keras. Sama-sama punya prinsip tersendiri gitu ya. Aku dapat energi di sana. Ada yang karakternya kurang lebih mirip gitu. Dan somehow kesamaan karakter ini justru jadi bumerang untuk kalian, untuk hubungan kalian gitu ya. Sama-sama keras, alhasil jarang ada yang mau ngalah duluan gitu. Sama-sama keras-kerasan gitu ya. Taurus, Juli, Oktober 24, Cancer, Virgo, Juli 28, Libra, Juni, Cancer, 1 Maret, T, November, Agustus, 17, M, U, 2, Capricorn, 18, April, Libra lagi, Gemini atau Gemini, M, Q, J, 23, kita punya Virgo, kita punya R, kita punya Leo, kita punya 25, kita punya Juni, kita punya K, kita punya E, kita punya 14, kita punya Aries atau Aries, kita punya September, Agustus, O, dan B gitu ya. So, Scorpio, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.